Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rocky Gerung Skakmat Mahfud MD soal konflik Rempang, kelihatan negara arogan ke rakyatnya sendiri. Pengamat politik Rocky Gerung menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam, Mahfud MD yang menyatakan kasus Pulau Rempang, Batam, bukan penggusuran melainkan pengosongan lahan. Menurut Rocky, pernyataan Mahfud itu hanya sebatas pembelaan. Ia juga mengaku heran atas pernyataan tersebut. Agak mengherankan Pak Mahfud bersikap apologi. Kata Pak Mahfud ini bukan soal penggusuran, ini soal hak yang sudah memang dibagikan negara kepada investor. Lalu orang bertanya, investornya siapa? Investornya dari Cina gitu kan, itu menimbulkan lagi iri hati, ujarnya dalam siaran YouTube Rocky Gerung Official dikutip Senin, tanggal 11 September tahun 2023. Rocky lalu membahas mengenai sejarah masyarakat Melayu yang sudah bermukim di Pulau Rempang sejak tahun 1834. Sementara investor, kata Rocky, baru akan menempati wilayah pada 2024 mendatang. Rocky juga menyinggung mengenai adanya sekolah di Pulau Rempang. Rocky berpandangan, keberadaan sekolah justru menandakan negara mengakui masyarakat lokal yang berada di sana. Anak-anak itu justru berhak melanjutkan hak belajar mereka dengan tenang di Rempang, bukan investor, kata Rocky. Selain itu, Rocky mengatakan relokasi warga lokal di Pulau Rempang nantinya berpotensi melunturkan nilai-nilai yang dipercaya. Apalagi, jika warga dipindahkan ke tempat-tempat seperti rumah susun. Lebih lanjut, Rocky menyebut Mahfud bersikeras mengatakan tidak perlu ada negosiasi antara warga dan pihak investor. Di situ, menurut Rocky, menunjukkan berapa arogannya negara kepada rakyatnya. Pak Mahfud yang bersikeras itu, sebetulnya tidak perlu ada negosiasi, itu belas kasihan doang bisa itu. Jadi kelihatan negara itu arogan terhadap rakyatnya sendiri, jelas Rocky. Sebelumnya, Mahfud MD mengatakan kasus konflik lahan di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, bukan merupakan penggusuran terhadap warga. Supaya dipahami oleh masyarakat bahwa kasus itu bukan kasus penggusuran tetapi memang pengosongan, ujar Mahfud di Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 8 September tahun 2023. Mahfud mengatakan hak atas penggarapan lahan tersebut, kini dipegang oleh BP Batam dan PT Makmur Elok Graha. Oleh sebab itu, Mahfud meminta pihak perusahaan harus memperhatikan dana santunan untuk warga, yang terpaksa harus pindah tempat tinggal dari lokasi pembangunan proyek strategis nasional PSN, Pulau Rempang. Karena memang secara hak itu akan digunakan oleh pemegang haknya. Tinggal soal kerohimannya berapa, pemindahannya kemana, jelas Mahfud. Adapun kasus konflik lahan di Pulau Rempang ini, sempat membuat kericuhan antara warga setempat dengan aparat kepolisian. Warga yang melakukan aksi penolakan pembangunan proyek strategis nasional PSN, Rempang Eco City, dihajar dan dipukul mundur oleh polisi, dengan dihantam menggunakan gas air mata. Tidak sampai di situ, beberapa orang warga juga dilaporkan menjadi korban kekerasan aparat. Bangunan SD yang berada di dekat lokasi kericuhan, juga terkena imbasnya. Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat beberapa orang murid sekolah dasar, menjadi korban gas air mata, sehingga harus mengungsi ke tempat yang aman. Bahkan ada bayi yang juga menjadi korban. Ya sudahlah, kita lihat saja, apakah negara akan berpihak kepada rakyat Melayu, atau kepada investor Cina. Tapi sebelumnya, izinkanlah admin untuk mengingatkan, jangan lupakan, dan tetaplah ingat kepada 6 pemuda beriman, pengawal ulama, yang tidak salah apa-apa, diculik, lalu disiksa dengan sadis dan kejam, kemudian dibantai tanpa belas kasihan, oleh segerombolan setan. Setelah itu, difitnah habis-habisan, kasus ini dikenal sebagai kasus KM50, yaitu, tragedi kemanusiaan paling biadab yang pernah terjadi di Indonesia. Senin tanggal 7 Desember tahun 2020 yang lalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu